Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tata dari kelas 2IA23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar web science. Oke, di sini sejarah pengantar web science. Yang pertama nanti ada penjelasan tentang definisi web, terus ada sejarah web, lanjut ada definisi web science, terus ada sejarah tentang web science, dan yang terakhir yaitu manfaat dari web science. Oke, kita masuk aja langsung pada definisi web. Nah, ketika kita mendengar kata web, tentunya sudah tidak asing lagi. Secara terminologi, website itu merupakan kumpulan halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web, atau kita lebih sering menyebutnya dengan www di dalam internet. Contohnya itu seperti beberapa situs-situs bisnis, situs-situs email gratis yang membutuhkan subskripsi agar kita dapat mengakses situs tersebut. Itulah definisi dari web. Sekarang kita masuk pada sejarah web. Untuk sejarah web ini, website itu pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John yang merupakan salah satu tim dari Berners-Lee. Terus website ini tersambung dengan jaringan yang pertama kali muncul pada tahun 1991, yang dimana tim membuat website untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempatnya bekerja. Terus website ini ditulis secara dinamik, dikonversi menjadi HTML dan diakses melalui sebuah program software yang biasa disebut dengan web browser yang dikenal juga dengan HTTP client. Nah, di sini ada pengertian Apache adalah piranti lunak yang biasa digunakan dalam sebuah web server. Kemudian setelah itu adalah Microsoft Internet Information Service atau IIS. Nah, itulah penjelasan dari sejarah web. Selanjutnya kita masuk pada definisi web science. Web science merupakan salah satu penjabaran dari dua arti yang berbeda, yaitu ada web dan science. Seperti penjelasan sebelumnya tentang websites atau situs, itu merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi yang berupa data teks, data gambar yang bergerak maupun diam, animasi, suara, video, atau lainnya yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing berhubungan dengan jaringan-jaringan halaman atau biasa kita kenal dengan sebutan hyperlink. Nah, sedangkan sains sendiri itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan seluruhnya, maksudnya seluruh isinya. Dengan kata lain, sains ini tuh kumpulan ilmu pasti yang memberikan makna sendiri bagi yang mempelajarinya. Nah, dari kedua arti itu kita dapat
menyimpulkan bahwa web science itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang akurat dan dapat diunduh dari dunia maya tanpa kita harus menuju ke sumber informasi yang ada di informasi yang ingin kita cari. Nah, itulah web science, pengertian dari web science. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah web science itu sendiri. Untuk sejarah web science ini, kelahiran web science itu didorong oleh pergerakan generasi web yang pertama dari web 1.0 ke web 3.0. Pertama kali dikenalkan itu pada tahun 1950 oleh Tim Berners-Lee. Nah, perkembangannya itu sangat luar biasa. Yang dari generasi web 1.0 itu hanya bersifat read-only, kemudian masuk ke web 2.0 yang bergerak ke arah read-write, dan terakhir pada web 3.0 yang mengembangkan hubungan manusia ke manusia, manusia ke mesin, dan mesin ke mesin. Nah, di sini Web Science itu didirikan dengan nama Web Science Research Initiative atau dengan singkatannya itu WSRI. WSRI itu sendiri memiliki aktivitas fokus, yaitu yang pertama, artikulasi agenda penelitian untuk komunitas saintifik. Yang kedua itu mengkoordinasi pengembangan materi pembelajaran web science. Dan yang ketiga, mengikat pemikiran tentang kepemimpinan pada sektor yang berkembang. Itulah sejarah singkat dari web science serta aktivitas WSRI. Fokusnya pada apa? Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan sedikit tentang manfaat web science. Di sini ada pemanfaatan web science pada bidang pendidikan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita dan tidak akan pernah lepas dengan semakin berkembangnya dunia teknologi. Hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan teknologi, manusia itu semakin ingin memperbanyak informasi, sehingga itu akan selalu dan terus berusaha mengakses informasi sebanyak-banyaknya agar mereka itu tidak tertinggal oleh arus perkembangan zaman. Nah, web science ini tuh sangat bermanfaat bagi pendidikan khususnya di Indonesia yang kini telah menjadi negara yang begitu cukup berkembang. Nah, di sini dengan adanya web science ini, siswa-siswa itu akan lebih mudah mendapatkan informasi, baik itu informasi dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dan selain itu dengan web science ini, sekarang itu kita tidak perlu susah payah untuk mencari buku-buku yang memang kadang ada buku-buku yang mudah ditemukan maupun ada yang sulit. Nah, kalau yang sulit biasanya sekarang dengan adanya web ini kita bisa menemukan informasi tersebut dengan mudah. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh informasi ya yang bisa kita lihat. Itu ada library. Nah, library ini dalam arti dia merupakan perpustakaan online. Terus ada online journal, itu bisa digunakan untuk seperti jurnal perkembangan iptek, jurnal tentang nilai siswa atau maupun mahasiswa, dan absensi siswa maupun mahasiswa. Terus ada online course. Online course ini merupakan fasilitas yang saling berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang berbagai macam mata kuliah contohnya. Terus kayak
website itu tentunya semua orang udah tahu untuk apa situs-situsnya itu sangat bermanfaat lah bagi kita. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari website sendiri, pemanfaatannya bagi dunia pendidikan tentunya. Nah, situ juga ada akses ke para ahli, artinya internet itu tidak menghilangkan batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan seorang siswa itu berkomunikasi dengan pakar di tempat lain dengan mudah, bisa dengan mudah maksudnya. Nah, sebagai media kerjasama artinya kolaborasi atau kerjasama antara pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan itu dapat terjadi lebih mudah maksudnya, terus lebih efisien dan yang pastinya lebih murah. Terus dengan adanya jalan kerjasama yang erat ini, biaya tersebut tuh dapat ditekan dengan adanya pemberian donasi oleh para relawan guna menunjang pendidikan pastinya. Oke, itu merupakan pembahasan dari sejarah website sendiri. Nah, bagi para pembaca jika ingin lebih mengetahui lagi, saya menyediakan sumber-sumber yang terkait dalam media materi ini. Bisa dilihat di sini. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah web science. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga menikmati hasil karya saya ataupun hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.